Bab 17. Tunggu pembalasanku. Mas sabar ya, ucap Fatimah. Dia tahu sangat sulit melepaskan orang yang dulu sangat dicintai. Walaupun dia berbuat salah. Makasih Dek, kamu memang istri yang baik dan solehah yang diberikan Tuhan untuk Mas. Kamu dengan sabarnya menghadapi sifat Mas yang sangat kejam sama kamu. Dan kini, iya Mas, jangan dilanjuti ya. Alhamdulillah, kesabaran ini berasal dari Allah Mas. Jika tidak Allah restui, mungkin dulu Fatih nggak kuat menghadapi Mas. Benar kata doa ini, men jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan menemukan atau siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Dan kini Alhamdulillah yang ditunggu Fatimah akhirnya berbuah manis. Dek, hari ini kamu nggak usah masak ya. Biar Mas aja yang masak. Emang Mas bisa masak? Herannya, kamu meragukan seorang Adri Barakia, ucapnya dengan sombong. Ih Mas. Haha, kamu sih Dek. Jangan tanya kalau urusan masak Mas itu jagonya. Ya sudah, Fatih juga nggak sabar untuk cicipi masakan Mas, sembari mengelus perutnya. Ya sudah ayo. Kita ganti baju dulu yuk. Fatimah langsung mengangguk. Mereka berjalan dengan bergandengan tangan menuruni anak tangga. Bi Sum bisa melihat bagaimana bahagianya keluarga kecil ini. Semoga Tuan dan Nyonya selalu bahagia dan dijauhkan dari segala yang dapat menghancurkan kebahagiaan Nyonya dan Tuan saat ini. Pagi Tuan dan Nyonya, sambut Bi Sum, saat kedua majikannya sudah berada di dapur. Pagi juga Bi, jawab Fatimah sedangkan Adri hanya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Maaf Non. Bibi belum masak, soalnya baru balik dari pasar, ucap sang bibi saat nyonyanya membuka kulkas. Fatimah langsung tersenyum mendengarnya. Enggak apa-apa kok Bi. Lagian hari ini Mas Adri mau masak, ucapnya dengan bangga. Iya Bi. Biar kami saja yang masak untuk hari ini. Bibi nggak apa-apa kok kalau mau istirahat, kini Adri yang menjawab. Bi Sum pun permisi. Dia tak mau mengganggu kemesraan majikannya itu. Setelah Bi Sum pergi, Adri dan Fatimah pun mulai beraksi untuk menghancurkan isi dapur, salah maksudnya membuat isi dapur berantakan. Bagaimana tidak, Adri dengan jahilnya mengoleskan tepung terigu ke muka sang istri yang fokus memotong wortel. Sontak Fatimah langsung kaget. Ini Mas, ucap Fatimah dengan kesal. Saat melihat ada bekas tepung terigu di tangan Adri. Dia dapat menyimpulkan kalau tepung itu sudah mendarat cantik di wajahnya. Dan nggak boleh kesal sama suami. Itu dosa tahu. Ucapnya sembari memegang perutnya karena sakit akibat tertawa. Saat melihat suaminya lengah, Fatimah langsung mengambil tepung terigu dengan mengumpatnya di tangan dan maaf Mas. Kini giliran Fatimah yang tertawa. Dek, tega kamu sama Mas. Mas kan nggak banyak-banyak kayak gini menempelkannya, melihat kondisi wajahnya di wajan. Masakan Mas. Memang mantap deh. Lain kali Mas rajin ya masakin masakan untuk aku ya. Ya. Dengan Pupi Ais memohon kepada Adri. Alasan kamu Dek. Biar nggak masakan kan kamunya. Ledeknya. Ifati beneran Mas. Masakan Mas itu memang sangat enak, dengan ancungan jempol. Ini juga atas keinginan bebinya kok. Iya deh. Kalau sudah urusan bebi, Mas nurut deh. Mengelus perut sang istri yang sudah sedikit menonjol. Jadi kalau Fatih yang minta, Mas nggak mau ngikutinnya. Ya Allah Dek, mudah sekali sih baperannya. Abisnya Mas tuh, apapun yang Adek dan Baby mau, Mas akan turutin semuanya. Karena kalian sangat berarti bagi Mas. Makasih Mas. Iya, Dek. Iya Mas. Kamu nggak ada gitu. Kayak ibu-ibu hamil kan biasanya suka ngidam Dek. Adri bingung selama kehamilan sang istri tak pernah minta yang aneh-aneh seperti kebanyakan ibu-ibu hamil lainnya. Entahlah Mas. Fatih nggak pernah mau yang lain, tapi cuma satu. Fatih ingin terus berada di dekatnya Mas, memeluk erat suaminya.
Alhamdulillah, berarti babynya nggak nakal. Sehat terus ya nak di dalam perut bunda. Iya ayah, ucap Fatimah menirukan suara anak kecil. Sakit mas, sembari mengusap hidungnya yang tadi dicubit oleh Adri. Habisnya gemas lihat istri mas ini. Ayo baby, kita kembali ke Paris saja ya. Bujuk Pram kepada Bianca. Tapi yang ditanya malah diam. Tunggu pembalasanku Adri dan kamu wanita kampung. Kamu akan lebih merasakan rasa sakit ini. Berkali-kali lipat. Semuanya sudah hancur. Karirku dan hidupku dan itu tak akan kubiarkan kalian bahagia selamanya. Jadi berbahagialah saat ini, karena di mana waktu itu telah sampai. Kupastikan kalian akan menangis-menangisi kesalahpahaman itu. Batinya Bianca. Baby. Baiklah. Hari ini mereka berdua melakukan penerbangan untuk kembali ke negara Paris. Bianca wanita itu tersenyum devil di dalam pesawat. Dia tersenyum melihat pemandangan yang ada di bawah di mana tempat negaranya dulu. Tunggulah nanti. Di tempat lain. Tempatnya di mall terbesar di kota, seorang gadis cantik yang sendiri berjalan menyusuri isi dalam mall tersebut. Kasihan sekali kamu Dinda-Dinda. Semenjak sahabatmu menikah, kamu selalu sendiri. Tapi iya kan kalau menikah itu harus minta izin sama suami kalau mau keluar. Mungkin Fatimah tidak diizinkan untuk keluar. Secara kan dia hamil saat ini. Jadi kangen deh. Batinnya yang berbicara dan dia pun tersenyum. Sampai tak memperhatikan di depan dan duk. Belanjaan orang yang ditabrak oleh Dinda pun berhamburan di lantai mall. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Bu, Dinda langsung mengambil belanjaan yang jatuh tadi yang diakibatkan olehnya. Ini Bu, ibu itu pun mengambilnya dari tangan Dinda dan langsung tersenyum. Karena kesopanan seorang Dinda. Makasih nak. Kenapa ibu bilang terima kasih kan salah saya? Seharusnya saya yang bilang minta maaf, menundukkan kepala. Sudah. Siapa nama kamu nak? Dinda Bu. Nama yang bagus seperti orangnya. Ibu bisa saja, entah kenapa mereka dengan sangat cepat akrab satu sama lain. Kalau ibu. Oh iya, ibu namanya Rina nak. Kenapa kita bicara di sini? Mending kita ke restoran situ saja, tunjuk Ibu Rina dan langsung dianggukin oleh Dinda. Mereka pun sampai di sana dan memesan makanan. Deretetete, bunyi handphone Ibu Rani berbunyi. Iya halo, assalamualaikum. Tanda pisah. Iya nak, jemput ibu di Mall X. Tanda pisah. Baiklah, assalamualaikum. Tanda pisah. Maaf ya. Kalau malam ini mas nggak bisa ikut ke rumah bunda, ucapnya dengan bersalah. Ya sudah kalau mas nggak bisa. Lain kali saja kita ke sana. Sungguh Adri merasa seperti orang yang paling beruntung mendapatkan bidadari yang selalu mengerti keadaan dan tak lupa dengan kesabarannya. Makasih dek. Maaf ya sekali lagi, ini soal kerjaan. Iya mas, aku ngerti kok. Kamu sih suka nggak masuk. Abis mas itu kangen. Mas, kebiasaan. Suka ngegombal. Mending mas cepetan mandi lagi gih. Nanti kan mau ke kantor. Iya istri mas yang cerewet, mencubit pipi yang kelihatan cubi disebabkan oleh kehamilannya. Fatimah hanya bisa geleng-geleng kepala. Suaminya ini sudah sangat berubah. Tapi ia sangat bersyukur, karena di balik kesedihan akan ada kegembiraan dan ia berdoa semoga kesedihan itu tak datang lagi untuk melanda bahtera rumah tangganya. Tak sampai 15 menit. Adri pun keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk putih sebatas pinggangnya. Menampilkan badan yang super kekar. Baca apa sih dek? Sampai senyum-senyum gitu. Ini aku baca novel ini mas. Lucu sekali, sampai sakit perutku bacanya. Kocak banget habisnya, lanjutnya dan melebarkan cover buku ke hadapan suaminya. Kamu alay dek. Masa novel anak-anak dibaca sih? Ledeknya. Mas.
Setiap orang itu kan memang mempunyai kesukaan masing-masing. Nasib jadi cowok selalu kalah, ucapnya dengan pasrah. Dek Mas berangkat dulu ya. Pamitnya. Iya Mas, hati-hati, mencium tangan sang suami. Iya. Maaf ya Mas, Fatih nggak bisa antar sampai keluar rumah, ucapnya merasa bersalah. Iya. Mas nggak apa-apa kok yang. Nak baik-baik ya di dalam. Semoga nanti kamu bisa jadi anak yang soleh atau solehah. Apa ya jenis kelamin anaknya Bunda? Jadi penasaran deh. Ucap Fatimah mengelus perutnya seraya berbicara sendiri. Sampai ketemu nanti nak, setelah kamu lahir. Bunda nggak sabar tahu. Sebentar ya nak. Tunggu anak ibu dulu. Sekalian kenalan kan. Ucap Ibu Rina karena sudah tahu melihat dari pergerakan Dinda yang sudah agak gelisah. Entah apa yang membuatnya begitu. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Tapi ini Dinda boleh nggak izin dulu ke toilet? Ya ampun nak, jadi kamu gelisah karena ingin ke toilet? Tanyanya balik. Hehe, Dinda hanya bisa tertawa canggung karena malu. Ya sudah. Cepatlah kamu ke toilet nak. Tak lama Dinda pergi. Muncullah seorang pria yang baru saja masuk ke dalam restoran itu. Rani pun langsung tersenyum menyambutnya. Mana temannya Mama? Ucapnya heran saat melihat sang Mama hanya sendiri. Apa mungkin sudah pergi pikirnya. Oh itu, dia tadi pamit ke toilet nak, sambil meminum jus. Oh, ucapnya dengan ria. Di toilet. Pakai sakit perut segala sih. Malu-maluin, ini juga muka pucat kan? Dinda mengambil bedaknya dan langsung memoleskan ke muka yang pucat gara-gara tadi hehe. Setelah itu tak lupa memoleskan sedikit lip tintnya. Bapak, Dinda, ucap mereka dengan serempak. Memang tadi Dinda penasaran saat melihat punggung lebar dari pria yang membelakanginya. Setelah mendekat, oh my god. Ternyata sang atasannya di firma yaitu Asmi. Oh jadi kalian sudah kenal. Ibu Rani penasaran saat melihat keduanya yang terkejut tadi. Iya Bu. Iya Ma, untuk kedua kalinya mereka serentak lagi bicaranya. Tahu enggak? Ya enggak tahulah Ma, kali ini Dinda memilih diam. Sepertinya kalian itu jodoh, ucap Mama Rani dengan tersenyum. Bagaimana kalau kalian Mama jodohkan? Dengan semangatnya. Dek. Dinda dan Asmi langsung terkejut. Habisnya Mama suka dengan sikap dan santunnya Dinda. Ya walaupun baru kali bertemu. Tidak. Kenapa? Asmi jatuh cinta sama wanita lain Ma, terangnya. Setelah mendengar penjelasan Asmi, mereka pun terdiam. Bagaimana bisa sampai begitu Tom, ucapnya dengan penuh amarah. Maaf Tuan atas kelalaian saya. Panggil orang yang bersangkutan, tegasnya. Baiklah Tuan. Adri mengepakkan kedua telapak tangannya. Dia sangat marah karena karyawannya yang tega dengan dia. Sampai-sampai merugikan perusahaan yang sangat besar. Ya walaupun itu masih bisa diatasi oleh Adri Barak. Lihat saja nanti. Kalian telah berani membangunkan singa tidur. Masuk. Tommy pun masuk dengan membawa kedua laki-laki ke hadapan tuannya. Oh jadi kalian yang telah bermain denganku. Maafkan kami Tuan, mereka bersimpuh memohon kepada Adri agar memaafkannya. Sekarang kalian memohon ampun dan menyesali perbuatan kalian. Tapi saat melakukannya kalian tak kenal takut kan? Berteriak di depan kedua tersangka. Kami terpaksa Tuan, percuma mereka mohon, Adri sangat kecewa. Karena perusahaannya hanya bisa jadi ladang tempat pengambilan uang. Saya tahu, kalian menggunakan uang itu hanya untuk judi. Segitukah? Sekarang cepat keluar. Mulai hari ini kalian tidak akan diterima dimanapun, langsung berjalan duduk kembali di kursi kebesarannya. Tommy langsung membimbing mereka keluar dari ruangan tuannya. Tom, kamu kasih uang pesangon untuk keluarga mereka. Baik Tuan. Alhamdulillah ternyata Tuan masih memikirkan keluarga mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Fatimah telah bersiap-siap untuk menyiapkan segalanya. Sebentar lagi selesai.
Wah, sudah jam 5. Mending aku mandi deh. Saat melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Bi, Fatih mandi dulu ya. Iya non. Brum. Adri bingung. Tak biasanya istrinya itu tak menyambut dia pulang. Tapi Adri berpikir mungkin istrinya lagi tidur. Dia pun tak ambil pusing. Kamu nggak mau singgah dulu Tom? Tidak tuan, hanya diangguki oleh Adri. Mari tuan. Tin, bunyi klakson mobil yang Tommy kendarai. Ceklek. Sunyi. Sepi. Gelap. Kemana semua orang? Ucap batin Adri. Dia pun berjalan menuju saklar lampu untuk menghidupkannya. Dan, ting, lampu menyala. Menampilkan dekorasi yang sangat indah di mana bunga-bunga dan balon yang berwarna pink. Seakan yang ulang tahun itu perempuan. Padahal ini Adri yang ulang tahun. Beriringan keluarnya Fatimah Bibi, Mang Udin dan jangan lupa kedua orang tuanya Adri dan Fatimah serta tak lupa Rifki sang sahabatnya Adri. Adri terbengong di depan pintu, apalagi melihat sang istri yang sangat-sangat cantik malam ini. Fatimah tersenyum manis ke arah sang suami dengan membawa nampan yang berisi kue ulang tahun dengan tertera angka 33 di atas kuenya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Mereka beramai-ramai bernyanyi, mengikuti instruksi dari Fatimah. Selamat ulang tahun suamiku, cintaku dan surgaku, ucap Fatimah dan mencium pipi serta kening sang suami dengan sedikit berjinjit karena Adri yang memiliki badan tinggi. Masya Allah istriku ini. Terima kasih sayang. Iya mas, dengan tersenyum. Seluruh orang yang berada di sana tadi mengucapkan selamat kepada Adri yang bertambah umur. Selamat bro. Makin tua aja loh dan selamat juga ya. Bentar lagi jadi abi, ucap Rifki dan langsung memeluk tubuh sahabatnya. Iya bro makasih ya. Iya sama-sama, melepaskan pelukannya tadi. Tapi hati-hati. Lo tambah tua. Sedangkan istri lo makin muda aja mukanya, ledeknya, saat mendengar perkataan dari Rifki sontak saja Adri ingin melayang tinjunya kalau bukan suara Fatimah yang memberhentikannya tadi. Enggak papa kok kak, kalau suami aku tua. Tapi aku makin cinta kok, ucapnya menyenangkan hati sang suami. Benar saja muka Adri langsung berseri-seri mendengarnya. Kalau begitu Fatih ke sana dulu ya mas. Kak, pamitnya. Dia tak mau mengganggu waktu untuk sang suami dan sahabatnya untuk berbicara. Karena mereka telah lama tak bertemu. Baiklah dek, dan diangguki oleh Rifki. Syukurlah kalau lo sudah berubah Drai, ucapnya dengan penuh kelegaan. Lo sudah tahu Ki? Tanyanya. Iya tadi dari mama, dengan menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Alhamdulillah Ki. Allah menyadarkan kehilafanku lebih awal. Sekarang lo sudah tahu kan yang mana berlian dan yang mana kerikil. Iya dan sekarang berlian itu sudah ada dalam dekapanku, ucapnya dengan memandang jauh seakan menerawang kejadian masa lalu. Sudah-sudah jangan ungkit lagi. Mending kita ikut ke belakang. Pasti mereka sudah mulai barbequean, ajaknya. Ayo. Mereka berdua berjalan menuju halaman belakang rumah. Benar saja, semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Bunda sini biar Fatih saja yang panggangnya. Ya sudah. Bunda bantu mama dengan beisum dulu di belakang buat sambal kecapnya dulu ya nak, memberikan kapitannya kepada Fatimah. Bunda Lisa pun pergi meninggalkan Fatimah sendirian dengan memanggang daging. Sudah sana PDKT sama istri. Enggak usah PDKT lagi bro. Udah nikah, jawabnya. Haha, sudah sana, gue ke sana saja ya, tunjuk Rifki ke arah papa, ayah dan Mang Udin mengobrol. Baiklah gue ke sana ya. Adri dengan semangat berjalan menuju sang istri yang sangat fokus dengan alat panggang daging itu. Hingga tak menyadari jika ada sang suami yang sudah berdiri di belakangnya. Gelap, itulah yang Fatimah rasakan saat ini. Ayo tebak siapa, ucap Adri dengan suara yang dibuat-buat.
Fatimah langsung tersenyum, dia sudah tahu siapa yang menutup matanya. Walaupun suara itu tidak sama. Siapa ia? Fatimah pura-pura tak tahu. "Oh," desis Fatimah saat tangannya tidak sengaja menyentuh pinggir panggangan. "Masya Allah, Dek," Adri langsung panik. Dia pun membimbing Fatimah menuju keran di dekat kolam renang. "Masih sakit, Dek?" meniup-niup jari Fatimah yang tersentuh besi panggangan tadi. "Sudah mendingan, Mas, setelah Mas basuh tangan Fatih tadi. Kalau enggak kita ke dokter aja, Dek." "Ya Allah, Mas, enggak usah. Ini cuma luka kecil kok." "Tapi, Dek, sudah, enggak usah. Mending kita ke tempat pemanggangan tadi. Nanti gosong loh." Malam ini sungguh sangat berkesan bagi mereka. Terutama Adri, karena baru kali ini dimerayakan ulang tahun bersama sang istri. "Dek, Mas berangkat ya?" pamitnya saat di ambang pintu. "Iya Mas, hati-hati. Semangat kerjanya, buat aku sama Baby." "Iya sayang. Ayah berangkat ya Nak." Mencium perut Fatimah yang semakin hari semakin membesar. "Iya Ayah." Baby tunggu pulangnya, menirukan suara anak kecil. Sehingga Adri terkekeh mendengarnya. "Assalamualaikum Ratu hatiku, koma." "Waalaikumsalam Mas," tersenyum manis. Fatimah masih diam di tempat, sampai menunggu mobil suaminya itu tak terlihat lagi oleh matanya. Ya memang hari ini Adri tak dijemput oleh asisten pribadinya itu. Karena hari ini moodnya ingin membawa sendiri membawa mobil. Saat berjalan di lobi kantor, semua karyawan menundukkan kepalanya pertanda hormat kepada sang atasan. Adri juga tak segan membalasnya. Sesekali dia menjawab dan sesekali juga ia tersenyum. Semua karyawan sekarang tak takut lagi kepada atasan mereka yang kini memiliki sifat yang hangat jauh dari sebelumnya. Tapi itu tak membuat semua karyawannya kurang ajar. Walau Adri telah berubah tapi mereka masih segan kepadanya. Ya wajar karena Adri adalah atasan mereka. Baru saja Adri ingin duduk di kursi kebesarannya. Tapi langsung didahului oleh bunyi handphonenya. "Halo, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Mas, Fatih lupa minta izin sama Mas." "Izin apa sayang?" "Ini Dinda mau main ke rumah Mas, boleh nggak?" ucapnya ragu-ragu. "Dinda teman kamu yang waktu itu?" "Iya, mana ada lagi temannya aku." "Hehe, iya boleh kok. Maaf ya Dek, Mas belum bisa ajak kamu jalan-jalan." "Ih, Mas kayak anak kecil aja akunya." "Ya sudah boleh kok Dek." "Oke Mas." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Panggilan berakhir. "Ah, kangen lagi dengar suaranya. Di rumah." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut orang di dalam rumah. "Ceklek. Cari siapa Non?" ucap Bibi Sum bingung karena dari dia kerja baru kali ini ada tamu. "Fatimahnya ada nggak Bi?" Tersenyum. "Oh, Non temannya Non Fatih ya?" Memastikan. "Iya Bi." "Ya sudah masuk dulu Non," diangguki oleh Dinda. "Bibi panggil dulu ya Non Fatimahnya." "Iya Bi." Bibi Sum berjalan menaiki anak tangga untuk memberitahukan kepada majikannya kalau ada tamu. "Tok tok." "Iya. Maaf Non, di bawah ada temannya Nona." "Oh iya Bi. Bentar ya." Mendengar jawabanku majikannya seperti itu. Akhirnya dia pamit permisi. Fatimah berdiri mematikan musik yang didengarkan saat senam untuk hamilannya. "Loh, dari mana aja kamu Fat?" ucap Dinda saat melihat baju kaos yang dikenakan oleh Fatimah sudah basah akibat keringatnya dan jilbab juga tak luput dari keringat. "Oh ini baru selesai senam." "Oh," jawab Dinda. "Terus kamu belum mandi gitu?" "Ya belum lah hehe," ucapnya dengan cengengesan. Din, aku mandi dulu ya. Udah lumayan enak ini," lanjutnya. Iya cepat sana mandinya," usir Dinda. "Iya." Fatimah bergegas mandi. Dia tak mau membuat sang sahabat menunggunya lama. Beberapa menit kemudian, akhirnya dia telah selesai mandi dan memakai baju. Kini Fatimah sedang duduk di meja rias untuk memoleskan sedikit bedak di mukanya.
Kita ke taman belakang aja yuk, ajaknya. Ah betul sekali itu. Aku udah suntuk nih. Sekalian lihat-lihat rumah Nyonyanya Barak ini, godanya. Fatimah tersenyum mendengarnya. Tapi sebentar, aku ambil snack dan minuman dulu ya untuk kita. Aku ikut. Mereka berjalan menuju dapur dan mengambil semua yang diperlukan. Mau kemana non? Tanya Bisum. Oh ini, kami mau ke taman belakang rumah BI, ujar Fatimah. Di kantor. Tuan hari ini Anda ada jadwal bertemu dengan Tuan William. Tom aku mau kamu suruh semua anak buahmu untuk mengawasi istriku setiap hari, tegasnya. Baiklah Tuan. Apakah Tuan yakin, jika Nyonya Bianca tak akan lagi mengusik Tuan dan Nyonya Fatimah? Ucapnya dengan hati-hati. Aku tak yakin Tom. Tapi aku rasa Bianca tak akan tinggal diam, suatu saat nanti dia akan membalaskan dendamnya kepada kami. Tapi yang aku harapkan semoga dia tak melukai istri dan anak. Karena mereka adalah harta yang sangat berharga bagiku. Ucapnya dengan penuh penyesalan. Sungguh akibat obsesinya yang sangat ingin menikah dengan sang kekasih berakhir dengan sebuah dendam yang tertancap di hati mantan istrinya. Maka dari itu, aku sangat mengandalkanmu Tom. Saat aku tak ada di dekatnya. Tolong suruh semua anak buah kita, agar lebih ketat dalam penjagaan di rumahku maupun dalam menjaga istriku. Siap Tuan. Akan saya lakukan sesuai perintah dari Tuan. Ya sudah. Kamu boleh kembali bekerja. Kalau begitu saya permisi Tuan. Aku harap kamu tak akan berbuat macam-macam nanti Bi. Komen Famon Aman. Bagaimana dok keadaan kekasih saya, dengan nada khawatir. Désolé monsieur, les fils de votre bien aim napas po être sauf. Maaf Tuan, anak kekasih Anda tak bisa diselamatkan, ucap sang dokter dengan nada kasihan kepada pria yang di depannya ini. Pram menangis mendengarnya, dia langsung terduduk lemas saat mendengarnya. Anak yang selama ini dia nanti-nanti untuk hadir di tengah-tengah mereka. Akhirnya tak bisa melihat betapa indah dan kejamnya dunia. Puis je savoir de quel sexe est mon enfant. Bolehkah saya tahu apa jenis kelamin anak saya? Bien sûr monsieur, votre enfant est une fille. Tentu Tuan, anak Anda berjenis kelamin perempuan. Veuillez accepter mes condoléances. Vous êtes patient. Saya turut berduka cita. Tuan yang sabar ya. Merci dokter, terima kasih dokter. Setelah dokter itu pergi bersama suster, Pram akhirnya berjalan masuk menuju ruangan Bianca yang saat ini dirawat. Dek. Hatinya mencelos saat melihat keadaan wanita yang dicintai yakini terbaring lemah dan memakai berbagai alat yang terpasang di badan wanita itu. Bi, aku mohon bangun. Sudah kukatakan, jangan lagi melihat ke arah belakang, kembali menangis saat duduk di kursi yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Pram menggenggam tangan Bianca dengan penuh kasih sayang. Akibatnya jadi begini kan? Aku mohon kamu bangunlah Bi, aku tak ingin setelah kehilangan anak kita. Aku juga tak ingin kehilanganmu sayang. Bianca menangis. Dia menitipkan air matanya, sepertinya dia merespon segala hal apa saja yang dibicarakan oleh Pram. Setelah kamu sembuh dari komamu ini, aku akan membawamu pergi jauh Bi. Agar kamu tak akan melakukan hal yang jauh dari yang diperkirakan. Sayang aku pulang dulu ya. Nanti aku akan ke sini lagi. Sebelum pulang Pram mencium kening Bianca dengan penuh kasih sayang. Di pemakaman. Di sana terlihat ada pemakaman yang berukuran sangat kecil diperkirakan makam untuk anak-anak. Hiks, tangis pria itu kembali pecah. Saat melihat makam putrinya yang belum sempat melihat dunia ini. Tunggu Dedi di surga ya nak. Kamu tenang saja. Di sini Dedi akan jaga momi kamu dengan baik. Selamat tidur anakku, ucapnya mengakhiri perjumpaan mereka. Fat, aku balik dulu ya, saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sungguh sangat tak terasa bagi mereka jika telah berkumpul. Soalnya sudah sore. Iya.
Nggak kerasa Din, ucap Fatimah dan mereka langsung tertawa, ya beginilah kalau sudah kumpul pasti lupa waktu. Aku pulang ya, nanti suami kamu pulang lagi dan dia lihat aku masih di sini. Malu dong aku, tamu nggak ada akhlak. Kalau kayak gini, Mas Adri nggak akan marah kok Din. Puji Teros. Jangan sampai kendor, ledeknya. Fatimah hanya tersenyum malu mendengarnya. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tin, bunyi klakson motor Dinda, sebelum melaju meninggalkan rumah sahabatnya itu. Benar saja, tak lama kemudian. Saat itu Fatimah baru saja ingin masuk. Tin. Fatimah langsung memberhentikan langkahnya dan membalikan badan. Dia sudah tahu siapa yang datang. Assalamualaikum Dek. Wajah tampan itu tersenyum manis ke arah sang istri. Sangat tampan walaupun kini keadaan Adri sangat berantakan. Ya bagaimana tidak, kini ia hanya memakai kemeja biru dongker ia yang digulung sampai ke siku dan rambut yang acak-acakan serta dasi yang sudah tak rapi lagi. Fatimah tersenyum. Dek Mas tahu kamu meledek Mas kan? Mas jelek ya? Dengan muka cemberut. Waalaikumsalam, jawabnya. Enggak kok suamiku, kamu tetap tampan di mataku. Aku suka aja lihat muka Mas kalau lagi cemberut kayak gini. Pengen gigit rasanya, lantas tak tanggung-tanggung Fatimah menjinjitkan badannya dan git. Oh Dek, tega sekali kamu. Mas kira kamu hanya omongan doang. Nyatanya, mengusap dagunya yang tadi digigit oleh Fatimah. Hehe, maaf Mas. Ayo kita naik ke atas. Mas pasti sudah capek. Iya kamu benar sekali Dek, ucapnya seakan lupa dengan kesalahan yang dibuat oleh sang istri tadi. Kini Adri sedang duduk di sofa sembari menunggu sang istri yang belum keluar dari kamar mandi. Mas airnya sudah siap, ujar Fatimah kepada sang suami. Iya Dek, makasih ya. Mas mandi dulu. Beranjak dari duduknya dan langsung masuk kamar mandi. Nak kenapa kamu tidak suka sama Dinda? Ucap Mama Rina. Ma, aku bukannya tak suka. Tapi aku sudah jatuh hati sama wanita lain. Ya meskipun itu salah. Sontak saja Mama Rina bingung salah apanya pikirnya. Salah apa nak? Asmi hanya diam tak menjawab pertanyaan mamanya. Jangan bilang, pikiran Mama Rina pun melayang yang tidak-tidak.